Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dian dulu Pak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suhtallahu fi suhtal walidain. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Al-Kohinoor rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yakni menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan kuliah subuh yang rutin dilaksanakan di setiap Ahad pagi di Masjid Al-Kohinoor ini. Mudah-mudahan majlis kita dan kita yang ada di dalamnya senantiasa mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insyaallah juga pada kita sekalian yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Tema yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini adalah tentang birrul walidain. Media yang akan kita gunakan, kita mulai saja. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Tema birrul walidain ini adalah tema yang senantiasa urgen untuk kita kaji, untuk kita telaah, untuk kita simak. Setidaknya ada dua alasan kenapa tema ini senantiasa urgen untuk kita simak dan kita telaah. Alasan yang pertama adalah alasan yang pertama adalah siapapun kita, apapun status sosial kita saat ini, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek. Bapaknya kakek siapa ya? Uyut, bahasa Depok mah engkong, engkongnya engkong, empinya engkong, nggak tahu dah saya juga. Tapi di sisi lain, ya kita adalah sebagai anak dari orang tua kita. Makanya tema ini tetap urgen untuk kita kaji, walaupun yang hadir ini kebanyakan bapak-bapak dan kakek-kakek serta nenek-nenek. Ibu-ibu gitu ya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ya kadang-kadang kita prihatin ya dengan anak-anak kita, dengan generasi muda kita, dengan penerus kita, berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua, etika, adab kepada orang tua. Ya, banyak sekali kita saksikan melalui media elektronik, kita baca melalui media cetak, perilaku anak yang
dalam tanda kutip durhaka kepada kedua orang tua. Ya, tidak menghargai, melecehkan, bahkan tidak jarang mencaci maki orang tuanya, dan yang lebih dari itu adalah memukul secara fisik. Dan tidak jarang kita dapati kasus anak sampai membunuh orang tuanya. Bahkan beberapa tahun terakhir ini banyak peristiwa-peristiwa di mana anak sampai memeja hijaukan orang tuanya. Ya, memeja hijaukan itu bukan berarti mejanya dicat berwarna hijau, tidak, ya. Tetapi melaporkan orang tuanya ke aparat hukum, ya, penegak hukum. Dan tidak jarang kasusnya sampai mereka menuntut orang tuanya secara materi, bahkan nilainya fantastis. Ada yang 1 M, ada yang 1,5 M. Ya Allah, 1 M itu kalau kita beliin lontong buat sarapan pagi, kira-kira seapa itu. Ya. Nah, ini banyak peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan berkaitan dengan sikap anak-anak kita, keturunan kita, generasi muda kita berkaitan dengan akhlak kepada orang tua. Makanya tema ini senantiasa urgen untuk kita kaji, untuk kita telaah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Ya, sering kita pahami atau diartikan birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Sebenarnya maknanya sangat luas birrul walidain ini. Ya. Menghormati, menyayangi, menghargai, merasa bangga dengan orang tua kita sendiri apapun status sosialnya, itu termasuk birrul walidain. Ya. Karena banyak anak sekarang itu yang merasa malu dengan profesi orang tuanya. Ya. Ada suatu peristiwa di mana si anak ya senantiasa diantar sama bapaknya. Kebetulan profesinya sebagai seorang pilot. Ya, tapi bukan pilot pesawat terbang, pilot becak. Ya. Diantar ketika berangkat sekolah, dijemput ketika pulang sekolah. Kemudian ditanya oleh teman-temannya, itu siapa? Langganan saya. Tuh. Banyak itu peristiwa seperti itu. Atau ada anak yang penampilannya heboh, glamaur. Glamaur itu apa ya? Ya. Penampilannya seperti orang berada, bahkan di atas orang-orang berada. Ya. Ya, ketika temannya ingin berkunjung ke rumahnya, ya, dia ajak berdiri di depan rumah yang bagus, yang mentereng. Mentereng itu apa bahasa Indonesianya? Yang keren. Tapi nggak diajak masuk. Suruh pergi, udah cukup dianterin. Ya, katanya itu rumah orang. Ya, padahal rumahnya mah bagaikan apa? Warung doyong gitu ya. Dan ini peristiwa ini banyak sekali. Bukan banyak ya, ada. Di masyarakat kita terjadi seperti itu. Padahal bangga terhadap orang tua kita apapun profesinya, itu juga termasuk makna daripada birrul walidain. Nah, tidak menyakiti hatinya, tidak membencinya, tidak merendahkannya. Ya, kan ada kasus-kasus anak sering ngomong kepada orang tuanya, mak ketinggalan apa ya? Tinggalan zaman, mak kuno gitu ya. Ya Allah, ya Rabbi. Itu sangat menyakiti hati orang tuanya. Ya. Itu sama aja merendahkan orang tua kita. Termasuk menaruh rasa hormat ya, rasa hormat kita kepada orang tua. Salah satu bentuk hormat kita, misalnya ketika kita berjabat tangan, bedakan saat kita berjabat tangan dengan orang tua dengan
kita berjabat tangan dengan orang lain, apalagi berjabat tangan dengan teman. Ini kadang-kadang berjabat tangan dengan teman disamakan berjabat tangan dengan orang tua, bedakan, ya. Dan termasuk juga ketika kita sabar, ya, menghadapi orang tua ketika pola pikir dan lain sebagainya itu tidak sejalan, ya, dengan keinginan kita, dengan harapan kita, dengan pola pikir kita. Ini juga termasuk birrul walidain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, birrul walidain ini ya kepada ibu dan bapak dan ibu kepada orang tua kita. Ya. Namun banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita mengutamakan, kalau di antara keduanya diutamakan adalah kepada ibu, ya, baru kepada bapak. Ya, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa bakti saya utamakan? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ya. Nah, jadi utamakan kepada ibu. Kenapa? Ini salah satunya diungkap dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, di mana dalam surat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya ibu mengandung dan menyapinya dengan susah payah, ya. Dan dipertegas lagi dalam surat Luqman ayat 14, mengalami 3 macam kepayahan, ya, yaitu pada saat hamil, melahirkan, kemudian menyusui. Ya. Hamil normalnya itu 9 bulan 10 hari. Walaupun kadang-kadang ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau yang kurang kemudian sudah lahir, itu disebut dengan prematur. Kalau lebih, ya, itu akan diusahakan agar janin yang ada di dalam rahim ini dikeluarkan. Anak yang ada di dalam rahim sang ibu itu harus dikeluarkan, karena akan membahayakan bukan saja bagi si anak, tapi juga bagi sang ibu. Ada beberapa metode dalam proses itu secara medis, ya. Diawali dengan memberikan suntikan rangsangan supaya timbul rasa mules dan kemudian bisa dilahirkan, atau dengan cara dipakum, ya. Dipakum itu di apa ya? Jadi anak itu udah agak susah disedot dengan menggunakan alat, dan biasanya anak yang dipakum itu palanya agak peang, manjang gitu. Apalagi kalau pas ngambilnya tidak pas segala macam. Dan secara teknologi sekarang ini alternatif yang terakhir adalah dengan cara operasi sesar, ya, operasi sesar. Itu luar biasa perjuangan seorang ibu. Bahkan pada saat mengandung itu juga macam-macam yang dirasakan. Ada yang tidak bisa menerima makanan dan minuman. Apapun yang dimakan, apapun yang diminum dikeluarkan. Ya. Istri saya itu ketika mengandung anak yang pertama seperti itu. Nggak ada bisa masuk makanan maupun minuman, dikeluarkan. Ya, sampai akhirnya kalau kekurangan cairan apa ya namanya? Hidrasi apa ya? Hidrasi. Sampai saya bawa ke Bakti Uda, dia pun nggak sadar. Ini di mana katanya? Udah di rumah sakit gitu. Ada juga yang tidak mau melihat sinar matahari. Dan yang lebih parah, gedek sama suami. Lah kan yang bikin suami gitu ya. Macam-macam seorang ibu pada saat mengandung, ya. Apalagi saat melahirkan itu luar biasa. Naruh nyawa taruhannya saat melahirkan. Bahkan kalau misalnya hanya ada 2 opsi pada saat melahirkan, kalau anaknya diselamatkan, ibunya tidak selamat secara teori dalam medis.
Kalau ibunya diselamatkan, anaknya tidak selamat. Apa yang akan dipilih seorang ibu? Dia akan lebih memilih anaknya selamat daripada dirinya yang selamat. Itu luar biasa. Ya. Ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang ibu yang datang bersama dua anaknya untuk membutuhkan makanan ke rumah Rasulullah. Kata Rasulullah kepada istrinya, adakah makanan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah, hanya ada 2 butir kurma. Hanya ada 3 butir kurma. Kebetulan dia bertiga dikasihlah ya kurma itu. Apa yang dilakukan si anak ketika makan 1 butir kurma, anaknya 2, karena merasa lapar dia kurang. Apa yang dilakukan seorang ibu? Kurma jatahnya itu dipotek. Dipotek itu dia apa? Dipotong 2 kemudian diberikan kepada anaknya. Dia lebih rela menahan lapar daripada anak-anaknya yang lapar. Dan kisah-kisah seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ibumu baru kepada bapakmu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, Imam Az-Zabai dalam kitabnya Al-Kabair ini mengatakan, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda sedemikian rupa, kepada siapa bakti saya utamakan? Kepada ibumu, dan baru kemudian kepada bapakmu. Ya, pertama menurut Imam Az-Zabai itu, ibumu telah mengandung dalam perutnya selama 9 bulan dengan kondisi yang tadi. Ya, susah payah dalam melahirkan, menyusui selama 2 tahun. Dan semua para medis, baik muslim maupun non-muslim, sepakat bahwa ASI itu tidak ada gantinya, tidak ada duanya. Ya, dan diberikan dalam 2 tahun. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan teknologi sekarang ini, walaupun seorang istri itu wanita karir, ya, yang hanya diberikan waktu sebentar sebagai cuti kelahiran, ya, namun sang ibu wanita karir ini tetap masih bisa memberikan ASI-nya, walaupun dia harus bekerja, berangkat pagi pulang sore, ya, dengan teknologi yang dikembangkan manusia, ya. Dengan cara disimpan, ya, kemudian dimasukkan di freezer, kemudian dititipkan kepada pengasuhnya, masih tetap mampu memberikan ASI sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan hadis. Namun demikian, jangan lantas diogok itu bocah. Ya, ketika udah umur 2 tahun nggak mau berhenti, dibiarin baik sampai itu bocah gede. Saya pernah lihat itu di berita di TV itu, lah bocah udah SD masih ASI sama ibunya, kan riskan itu. Nggak boleh. Dalam bahasa kita orang Depok apa namanya? Di sapi apa ya? Supaya berhentiin nyusu itu di sapi. Bukan di sampi, bukan. Di sapi. Saya ingat anak yang ketiga nggak salah. Itu agak susah itu. Udah 2 tahun masih susah diberhentikan. Ya, banyak cara untuk bisa kita memberhentikan anak. Ini bisa dipisahkan antara ibu dan anaknya dalam beberapa waktu, dan ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini barangkali sedikit saya putarkan untuk bisa menimbulkan rasa cinta. Kalau sebagai seorang suami bisa menambah rasa cinta kita kepada istri. Kalau sebagai anak bisa menambah rasa bakti kita kepada ibu. Pantas Rasulullah SAW tadi menyebutkan sedemikian rupa. Bagaimana perjuangan seorang ibu pada saat melahirkan. Ini proses melahirkan dengan cara sesar. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sekedar gambaran saja, mudah-mudahan nanti kalau bisa kita putar. Betapa
perjuangan seorang ibu saat melahirkan itu luar biasa. Saya pernah punya sahabat, ya, teman bermain sejak kecil. Kemudian kebetulan dia seorang anak perempuan, bapaknya sudah lama berpisah dengan ibunya. Kemudian sejak masih kecil sudah diasuh oleh ibunya, tidak dibantu oleh bapaknya karena sudah terpisah. Itu dalam tanda kutip badung itu apa ya? Susah diatur begitu. Nggak ngerti dibilangin sama ibunya, sampai lagi nggak ngerti dibilangin. Ya, selalu merengkal, ya, selalu membantah. Ada saja alasannya. Ya. Ada saja alasannya. Ya. Mohon maaf nggak bisa ditayangkan nanti ya. Ya. Ada saja alasannya. Namun berubah ketika kemudian dia itu menikah, mendapat jodoh, kemudian menikah dan melahirkan. Baru di situ dia merasakan perjuangan seorang ibu saat melahirkan. Karena pada saat dia melahirkan anak yang pertama, ya itu tadi kegagalan. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Tadi ada dua opsi. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Nah, sejak itulah ya pelajaran yang luar biasa yang dialami oleh teman tadi, sehingga sejak itu baktinya kepada sang ibu berubah 360 derajat, jadikan sebagai ibrah buat dia. Ya, dan mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Baru kemudian kita timbul bakti kita pada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini saya fokus kepada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Setidaknya ada 5 keutamaan dalam kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah bakti kepada orang tua ini merupakan amalan yang paling utama yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kepada kita setelah kita beribadah, setelah kita beriman, setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 23 insya Allah sangat familiar buat kita sebagai seorang muslim, berkaitan dengan perintah birrul walidain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan ayat ini senada dengan ayat yang lain walaupun bunyinya berbeda dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Masih banyak ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an di mana Allah selalu menyandingkan perintah beribadah kepada Allah, perintah bertauhid dengan perintah kepada berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kenapa sampai demikian? Ya. Karena apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, dan apa yang orang tua sudah berikan kepada kita, itu hakikatnya hampir sama. Samanya bagaimana? Kalau kita ingin jumlah, tidak akan terjumlah. Kalau kita ingin bilang, tidak akan terbilang.
Kalau kita ingin hitung pun tidak akan terhitung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, begitupun apa yang orang tua kita sudah berikan kepada kita. Kenapa? Saking banyaknya. Ya, makanya kepada Allah perintahnya kita bersyukur atas apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Dan kepada orang tua kita diperintahkan untuk berbakti yang kita kenal dengan birrul walidain. Ya. Di dalam hadis Rasulullah juga sama. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabba ilallahi wa rasulih?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Ya. Jihad fisabilillah mengalahkan perintah untuk birrul walidain. Ya, birrul walidain. Makanya kembali di awal saya katakan bahwa tema ini sangat urgen untuk senantiasa kita kaji dan kita simak, ya. Karena termasuk amalan yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk kita laksanakan. Kemudian yang kedua, keutamaannya apa birrul walidain ini? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah sangat tergantung kepada ridho orang tua dan kemurkaan Allah sangat tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ya. Karenanya dalam kehidupan kita, dalam hal-hal yang penting dalam hidup kita, jangan sampai kita lupa mohon doa restu orang tua kita. Ya. Hal-hal yang penting dalam hidup kita kan salah satunya pada saat kita akan membangun dan membina rumah tangga, itu hal yang sangat penting. Ya, makanya dalam membangun dan membina rumah tangga jangan sekali-kali kita mengabaikan doa restu orang tua kita. Ya, sekarang ini kan ada anak yang karena sudah senang kepada calonnya, karena sudah cinta, mengalahkan doa restu orang tua. Orang tuanya enggak merestui, tidak menyetujui, sampai akhirnya mengambil sikap apa? Kabur. Atau yang kita kenal dengan istilah apa? Kawin lari. Kan capek. Gitu. Ya. Padahal apa yang diberikan calonnya dibandingkan dengan apa yang orang tuanya sudah diberikan kepada dirinya, nggak ada apa-apanya, belum apa-apa, ya. Tapi sampai mengalahkan doa restu orang tua. Ini jangan sampai diabaikan. Hal-hal yang penting, termasuk juga pada saat kita berkesempatan menunaikan ibadah haji, berkunjung ke Baitullah, baik untuk menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan ibadah umroh. Meskipun itu biayanya dari usaha kita, dari ikhtiar kita, jangan lupa kita mohon doa restu orang tua. Ya. Ridallah fi ridul walidain wa sutullah fi sutul walidain. Ya, karenanya kalau kita ingin Allah tidak marah kepada kita, jangan bikin orang tua kita marah. Kalau kita ingin Allah tidak murka kepada kita, jangan bikin orang tua kita murka. Ya, kuncinya di sana. Karena ridho Allah sangat tergantung kepada ridho daripada orang tua. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga,
dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami dengan cara bertawasul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Ya. Jadi dikisahkan dalam satu hadis yang panjang dalam kitab Bulughul Maram itu ada 3 anak yang sedang melakukan suatu perjalanan musafir. Ya. Di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan disertai dengan angin yang sangat kencang. Kemudian mereka berlarian mencari tempat berteduh, didapatkan di sebuah gua untuk berteduh dan bernaung. Masuklah mereka bertiga. Tapi ketika mereka sudah berada di dalam, ya, tiba-tiba batu yang besar dari atas bukit terjatuh dan menutup semua pintu gua. Ya. Mereka bertiga sudah berikhtiar, sudah berusaha mendorong sekuat tenaga secara optimal dengan tenaga yang mereka miliki untuk bisa menggeser batu tersebut, karena saking besarnya batu itu tidak bergeser sedikit pun. Sampai kemudian mereka bertiga bertawasul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Ya. Salah satunya mengatakan, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang setiap hari setelah saya pulang kerja selalu saya perahkan susu kambing untuk saya berikan kepada orang tua saya. Suatu hari saya bekerja sangat panjang, ya, sehingga pulang sudah larut malam. Namun begitu sampai di rumah diperahkan susu kambing dan akan diberikan kepada orang tuanya, tapi didapati orang tuanya sudah tidur. Dia tidak tega membangunkan orang tuanya yang sedang tidur lelap. Sementara anak-anaknya merengek, menangis, meminta susu yang memang disediakan untuk orang tuanya. Dia tidak berikan. Saya tidak akan berikan susu ini sebelum orang tua saya meminumnya. Sampai kemudian orang tuanya terbangun, kemudian diberikan minum, baru diberikan kepada anak-anaknya. Ya Allah, kalau memang itu saya lakukan ridho, ikhlas, semata-mata mencari karunia-Mu, tolonglah kami dari kesulitan ini. Tiba-tiba batu yang besar itu bergeser, ya, sedikit. Namun mereka belum bisa keluar. Sampai yang kedua dan ketiga bertawasul dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Ya, sehingga batu itu bergeser dan akhirnya mereka bisa keluar dari tempat mereka berteduh. Ini satu gambaran bahwa birrul walidain yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan ridho, semata-mata mengharapkan karunia Allah, ya, suatu saat itu akan bisa kita jadikan wasilah ketika kita mengalami kesulitan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Dan silaturahim yang paling utama dan yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Ini kadang-kadang banyak kita dapati orang yang salah dalam menjalin silaturahim. Ya. Sering datang ke sahabat, ke teman, ke pimpinan, ke atasan, ya. Tapi ke rumah orang tua jarang. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Padahal yang paling utama harusnya kita silaturahim itu ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua jarang. Bahkan ada istilah di SMS tidak dibalas, di telepon tidak diangkat, dititipin salam sama tetangganya juga diabaikan. Tapi begitu orang tua jual kebun,
Waduh, pagi datang, siang datang, malam datang, bahkan sampai nginep. Ada udang di balik itu gitu ya. Padahal tidak, harusnya ke rumah orang tua. Ya. Nggak usah bawa apa-apa. Apalagi ketika kita datang ke rumah orang tua bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa juga kan nggak apa-apa. Orang tua didatang itu udah senang banget. Ya. Apalagi bawa apa-apa. Etikanya mah bawa apa-apa. Ada suatu ungkapan sering disampaikan oleh para ustadz itu, kalau datang ke rumah orang tua, datanglah dengan cara miring, pulangnya lempeng. Ya. Filosofinya apa? Ya, datang ke rumah orang tua itu ada yang ditenteng. Ditenteng itu apa ya? Ada yang dibawa. Ya. Pulangnya lempeng, kagak bawa apa-apa. Ini mah terbolak. Terbolak atau terbalik? Ya. Datangnya lempeng, pulangnya miring. Bahkan sampai ngengser. Apa baik dibawa tuh dari orang tua gitu kan. Datangnya orang tua. Silaturahim yang paling utama itu adalah kepada orang tua. Ya. Dan ini akan memanjangkan umur ya dengan bersilaturahim kepada orang tua kita. Satu tradisi yang luar biasa yang memang harus terus kita kita pertahankan, kita jaga ya, adalah tradisi di menjelang hari raya Idul Fitri yang kita kenal dengan istilah mudik atau pulang kampung. Hakikat mudik, hakikat pulang kampung itu kan hakikatnya untuk melaksanakan perintah silaturahim. Ya. Jadi pulang kampung itu berarti kita melaksanakan perintah, berarti kita bersilaturahim. Dan janji Allah melalui ungkapan Rasulullah, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasir rahimah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada yang kelima, itu akan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan menjanjikan kita akan masuk surga. Bahwa salah satu pintu surga itu adalah ketika anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya materi ini sangat panjang. Bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang masih hidup, kemudian bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang terakhir, sebagai penutup dalam pertemuan pertama tema ini, ya, secara garis besarnya, kalau dikaitkan dengan birrul walidain, anak itu terbagi kepada 4 kelompok, 4 golongan. Yang pertama, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini kelompok pertama. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang kedua, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Tapi begitu orang tuanya meninggal dunia, dia tidak berbakti lagi. Yang ketiga, anak berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Pada saat orang tuanya masih hidup, dia tidak pernah berbakti, bahkan sering menyakiti kedua orang tuanya, baik dengan sikap, dengan kata-kata, dengan perilaku dan lain sebagainya. Dan yang keempat, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini termasuk ke dalam kelompok yang pertama,
yaitu berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika orang tua masih hidup maupun ketika orang tua sudah meninggal dunia. Karena berbakti kepada orang tua tidak ada batasnya, bisa kita laksanakan baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Suatu saat nanti kita lanjutkan bagaimana bakti kita kepada orang tua yang masih hidup dan bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kepada kita dan menumbuhkan rasa cinta yang lebih mendalam, khususnya kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita yang telah banyak memberikan sesuatu yang luar biasa, yang kalau kita ingin ganti dengan materi, berapapun materi yang kita miliki untuk mengganti apa yang orang tua kita berikan kepada kita, itu tidak akan terganti dan tidak akan terbayar, dan cukup kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberkahi segala rezeki kita, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, bangsa serta agama. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajat dan keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jama'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.